أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama sekali mari sama-sama lagi biasa kita jom dan panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, keluarga beserta para generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan kepada para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Dan khususan bagi kita yang malam ini hadir dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kita yang mandum diampuni dosa oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, menjana alangan berarti dia akan merompok dalam segala raya haji ya. Jadi insya-Allah sehingga dalam raya haji dia akan dacok tema berkenaan tentang kurban. Ya, berkenaan tentang kurban. Kurban sunnah, kurban wajib, hukum kurban, cara kurban dan seterusnya. Nah, kebetulan ilmu tuan na lum merumpok sabo hadis dan lu rasa malam nyo kita harus tak dengar bacut nasihat baginda Rasul berkenaan tentang saboh sinyal ataupun mino bahasa lain, karena zaman kita nyo ke zaman akhir, zaman hana temble kita nyo akan menghadapi kiamat. Maka yang tua rasa malamnya mari sama-sama kita dengar sabuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang tanda-tanda kiamat yang insyaallah sabuk tanda kiamat yang tengah terjadi di Aceh. Jadi harap urang dan mendung ayah-ayah lintuan tak dengarnya yakin, berjelas dan betul-betul. Jadi nasabah kejadian yang insya-Allah akan Tuan sampaikan, kejadiannya tengah terjadi di tempat kita di Aceh. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Jadi Rasulullah pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaqbidal ilm. Tidak akan terjadi kiamatnya kecuali terjadi pada sebuah sebab. Sebab yang pertama dan acak, karena hadisnya akan Tuan sampaikan. Sebab yang pertama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nasabuh masa tengok terjadi segala bentuk urang kiamatnya adalah al-hajj. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajjunya apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-qatlul qatli
nasabuh masa singoh urang saling bunuh dan membunuh. Bahasa Nabi Nuh gimana? La taqumus sa'ah. Tidak seakan terjadi kiamat sebelum sampai satu masa di mana manusia banyak melakukan pembunuhan. Kita putar sejarah bahwa pembunuhan yang paling terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah pada masa Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama mati urang masanya jumlah ni 20 juta. Jadi hanya jumlahnya 20 juta orang wafat karena perang dunia. Jadi waktu kita telusuri, ternyata akibat perang dunia pertamanya hanya karena sentimental teori. Ibarat musuh bahasa katanya, gampung terbalui, menggampung lain berseteru. Berseteru karena hal sepele. Karena hal sepele yang ke, maka ibu dohlah gampung tanya, ibu doh gampung lain. Gampung tanya pakat gampung lain, gampung yang seteru mengenanya pakat gampung lain lah. Sehingga meluas. Inggris, Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, ibu doh mendu. Maka terjadilah perang dunia pada saat itu. Persis sama lagi yang kali disampaikan oleh baginda Nabi dia. Nyo bukti bahawa Nabi kita nyon mempegahkan haba-haba beliau. Tapi ada dengan dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 juta orang meninggal karena hanya mengikut perang yang disebut dalam sejarah perang dunia pertama. Kemudian lebih daripadanya dong ke habis perang dunia pertama, maka ibudoh dalam perang dunia kedua. Bak masanya dipimpin oleh Fidro Urung yang begitu kuat kekuasaannya, bernama Adolf Hitler. Nah, nonton dirinya dah betul. Nah, dia nak buka bak Google mak Adolf Hitler ni kiban bentuk wajahnya. Wajah cik hana mo'o jo, cik hana kon ilmuwan, kon cik lagi urung mekat bakso lah. Tapi yang adalah tokoh utama penyebab terjadinya perang dunia kedua yang dipelopori, yang dipanas-panaskan oleh Adolf Hitler. Bud kitanya malamnya mak, kon semata bud kitab, bud tauhid, bud hadis. Tapi setidaknya kitanya ilmu tuan harus disampaikan sejarah. Karena perlu atau Al-Quran sesungguhnya le masalah sejarah. Sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Hud, sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Musa. Bahkan Al-Quran nebuh bumbu-bumbu sejarah karena Allah ingin memperingatkan kaum setelahnya jangan mengulanginya lagi. Kamu menangkap? Maka oleh karena itu insinyur presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Mati menyomenan tu yang kali disampaikan oleh baginda Rasul pada 1400 tahun yang lalu telah terjadi perang dunia adalah sebab di mana fakta bahwa baginda Rasulullahnya adalah Tidro Urung yang jujur, Tidro Urung yang penuh dengan mukjizat yang Allah berikan. Ya, kah mama oleh tuan hormati, bak masa Adolf Hitler mati urang 50 juta orang. 50 juta orang meninggal karena ikut perang dunia. Perancis, Rusia, Jerman dan negara-negara yang kuat. Cuman kadang orang Indonesia nya berpihak bakso dulu. Indonesia berpihak ke Rusia kah?
Perancis kah? Indonesia tidak berpihak ke mana-mana. Maka dalam sejarah Indonesia ini disebut negara non-blok. Hana blok ke deh? Hana blok ke deh? Yang kena tuan sampaikan, nyo fakta bahawa ikanlah Rasulullah nyo payah nyo beriman berkuat. La taqumus sa'ah, hantruk kiamat yang tergolong truk masa orang saling membunuh. Munyoka terjadi hana terjadi kiamat. Dah hana pertama dengan sabda Rasulullah. Munyoka ikanlah Rasulullah kayak sabda Nabi kita nyo la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat tergolong katruk masa di mana orang saling membunuh. Saja yang bukti sejarah bagi kita ni. Dan baik takkan you sebagai sejarah Perang Dunia Pertama Kedua, urangnya takalon le cik berita. Gadoh peng 20 lebih, ka gadoh ngon. Kiban cara bergadoh ngon cok tikin, ada poh tu. Gara-gara peng 20 lebih. Dan fakta lawiknya naloi yang lain, kadang-kadang hana kejadian 4 daerah di Aceh, daerah pedih lah ya, terjadi saling membunuh, terjadi saling hina menghina, bahkan tidur anu yang laki peng bak mak untuk blow chip, haijuk leh mak untuk blow chip ka rumah itu putung rumah orang-orang itu. Nah kalau beritanya harus waspadai mak ayah-ayah dan tuan yang dalam majlisnya waspadai anu sabi-sabi ngon chip di game yang judi. Leung tuan kalau tuan sampaikan tengok ada tanya oleh Allah pakan ku hai biar sampaikan banyak mah kan ya Allah. Nya mendu urusan ron tu hoi. Apa kecil hoi apa du ibu. Ya. Dan tuan lu sampaikan bahawa game-game lagi cik macam-macamnya termasuk judi yang akan mengakibatkan keburukan hidup katanya. Hai bukti je kalau karena beritanya kira anak lelaki peng bak mak kena jak do chip game kan, hai jo lemak ka aku duduk di rumah. Habis rumah ni. Ana pun judi ya. Lelaki mak lawiknya naci kadang-kadang katanya. Katanya lah kalangan katanya. Nacik dia mana-mana. Pakai peci, pakai serban. Alurnya hotel rumah. Nah, model lagi. Nah. Ini kena bahaya. Akibat dari yang model lagi akan terjadi pun yang kali dipegang Rasulullah. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat. Sampai terjadinya qatli saling bunuh dan membunuh. Jadi fakta tentang puya kila Rasulullahnya ka terjadi. Ilan tuan. Nonton tuan buka-buka kitab. Buka-buka kitab, ada buah kitab yang khusus tentang roh kiamatnya. Nah, sebuah kitab Al-Mahdil Muntazir, sebuah kitabnya Al-Muntazir. Kemudian kitab-kitab tentang kiamat. Dalam merumpuk sebuah pendapat bahawa jarak antara Rasulullah dengan masa terjadi roh kiamatnya lebih dari 1500 tahun. Ulang tu. Kiamat dari masa Rasulullah dengan kiamatnya lebih dari 1500 tahun. Pertanyaan ini adalah kita dengan Rasulullah itu sudah berapa tahun jaraknya? Maka nonton itu jarak katanya dengan Rasulullah itu 1442 Hijriah. Hijriah 42 kan? 1442 kan? Monyo serbe pertuh 22 dah kurang dengan serbe 500 duk contoh. Gimana? 64 58 tang anu mi dayo yang hanali cucu ya. Hanali cucu. Hanami dayo cek-ceknya tengok punya kawin hanali cucu tang.
Karena memang katanya hidup di masa penuh dengan terjadinya pembunuhan. Menyo menan, nyo introspeksi diri kita nyo mulai uronyo malamnyo, alhamdulillah na jamaah tu malamnyo. Kita nyo hijau sabuh nasihat dari Rasulullah. Tuan hanya menyampaikan. Hakikat urang don jak geno yang sama urang don jak merumpok dengan Rasulullah, jak dengar habana Nabi. Tuan hanya menyampaikan habar Rasulullah. Jadi yang lumpegahnya adalah kibai begah oleh Rasulullah. Nah, kata introspeksi. Anu yang nak jak buat badayah, detik dua badayah. Mandeku anu kali terula. Nejak cik ne peruno dayah walaupun najak dayah. Yang perlu tengok untuk batin anu katanya dan untuk katanya watih analis. Satu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat itu sebelum terjadi sabuh masa tadhhirul fitan. Tadhhirul fitannya menyotaco kamus arti ini adalah telah nampaknya fitnah. Katanya hudib dino bak masa fitnah. Munyo hudib bak masa fitnah, maka hana ji'uh dari yang disebut dengan fitnatud dajjal. Fitnah dajjal. Ciri-ciri fitnah dajjal ayah ulun tuan hormati, mak ulun tuan hormati, ada yang betul je kesalah, ada yang salah je betul. Ya kan? Contoh contoh. Dajjal kedai di Jakarta, merompak orang urino hana pakai jilbab. Salahnya urino hana pakai jilbab, nah salah. Salah. Apabila orang Islam, punya orang kafir, apa tak salah. Cik mana orang kafir? Sehingga terpegah bahawa urinonya dia pakai jilbab. Karena orang Islam, maka ia jawab nyo hak lun. Yang pegat dosa lun urusankah? Ada yang betul je kesalah, ada yang salah juga betul. Okey. Tajak bak angon kita nyo samping rumah dia semayang. Semayang hai ngon. Pergi pegah hana puas tengok mata atau qada macam. Tapi semayang pai pegah qada. Nai mo dah urang tapi semayang, ini you angon di dalam. Ayo semayang ini. Ini hana semayang. Nah salahnya? Salah. Tapi menurut ngon tanya menurut sahabat tanya betul. Ulang betul. Fitnah dajjalnya ada yang salah dia betul, ada yang betul juga salah. Maka begitulah juga semua sistem-sistem pemerintahan di tempat kita ini. Kaji kita maklumi juga dari atas sampai bawah orang sudah mulai memaklumi yang disebut dengan pengrukok. Teken. Kali teken kali ada ku anak perukok tu. Nyampu kan? Bunyi hana tajuk perukok nak bengih. Len lu merasa tiga watai luruh proposal. Luruh proposal masa udik almarhum Abu Lenduan yang pergi musola daya Abu Lenduan kan. Lenduan pergi proposal ni. Ujuk dana watanya le awak ada perahan. Luruh Luntes juga hana lunjuk peng bengih. Apa ni perumahan ni ditekan lomplong ni. Hai leko dah nyok kamu lai juk peng rukok pak. Peng i pak, peng rukok pak, peng i kat lu ni hana. Pak teken pak, lu teken berangkat tu. Seandainya di hana tajuk, hana mangat kan? Hana mangat betul hana tajuk. Hana mangat. Karena ba'adat kebiasaan adanya kamu dah lagi nyan yang kenyang fitnah dajjal ada yang betul juga salah, ada yang salah juga betul. Ya? Salah but, pakak hana mangat man ka salah. Hana mangat tunggu. Kan tipu betul ada yang salah.
Maka kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, hantruk kiamatnya munyokan truk sabuh masa yang disebut tadhirul fitan, terjadi fitnah. Karena getanya hudib ba'akhir namun maka hana lain fitnah dan dajjal. Fitnah dajjal ciri-ciri ada yang betul je ke salah, ada yang salah je. Hana pu preh-preh le kiamat kan. Kadang harus pegang hana pu maton trip ku. So yang pegang maton trip. Hana mau dah yang duhnya mungkin hari ini hari Jumaat karena kiamat ni terjadi hari Jumaat. Wallahu alam, ba Allah sih. Kah, mafhum tak? Yang lagi nyopeh tabut dah ba ulama. Ja ba ulama, Abu, kamu hana mempat lepak yang betul, pak yang hana ni peruno siap. Yang bab pengnya part yang betul, part yang salah. Yang babnya part yang betul, part yang salah. Lawainya kamu jampu mandum. Nanti lagi yang jampu. Hana mangat punya hana tajuk peng hana mangat. Peng ada tajuk tajuk peng 50 rupiah. Tadhirul fitan, akan tampak fitnah. Fitnah yang lain selain daripada yang lem pegah menawa adalah fitnah yang uronyo takadon le terjadi kemaksiatan. Jino utakalan urang muturban banyak tahu ulama. Padahal kita tahu tajak bak balai gonyan, tajak bak rumah gonyan kau ulama. Main game dan seterusnya. Nino punya kena menilai kau kon bak peci lagi, kon bak sorban lagi. Mapa kena pakai sorban menau? Ilmu menghormati ilmu. Kan ilmu bak lun tuan, ilmu yang Allah juk bak lunyan, ilmu lo hormati. Karena sunnah tiro gure, sunnah saat mengajar pakai sorban. Kau berarti lu menau kau bibi kamat. Hana malainya. Gelung karena bertafaul man almarhum Abu Yamda Ali. Lalu menau betul. Yang kedua karena andun tuan menghormati anugerah ilmu yang Allah putrun badu. Munyo hana lang hormati haji menton terserah alun anda pakai baju alun tubut kaju. Kaju mana? Dua. Yang ketiga kata Rasulullah, la taqumus sah, hantruk kiamatnya nyo yang paling penting yang terakhir Tuan sampaikan malam ini. Hantruk orang kiamatnya ni kala Rasulullah nyo yang tengah terjadi di Aceh kecuali hatta yaqbidul ilm, sampai di mana bak sabuh masa ilmu agama kamu mulai gadah. Ulang saya kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqbidul ilm, sampai ilmu agama kamu mulai dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kala Rasulullah, khudhul ilma qabla an yadhhaba. Punya bahasa Nabi benar. Urang don mandum ne bagah-bagah aju cok ilmu agama. Bagah cok ilmu agama. Qabla an yadhhaba, sebelum ilmu yang gadah, dipegadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilma ya Nabi Allah? Kiban cara Allah nak pegadah ilmu ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, inna dhahabal ilmi, sesungguhnya Allah nak pegadah ilmu agamanya dengan cara Allah mewafatkan para alim ulama. Dino tak bahas fakta baca. Yang kali disampaikan oleh Nabi buno, yang lum baca buno, yang lum sebutkan buno, apakah di Acehnya ka terjadi? Maka jawaban ni ka terjadi. Urang don mandum na Facebook kan? Facebook na WA na mandum na kan? Bulan kali likut kan sampai dah dengar. Inna lillahi. Truk lom dah nyan ka inna lillahi. Leh tabuh komen bacut bak Facebook tengok ka dalam inna lillahi wa inna
rajuk. Ternyata ulama katanya kamu mulai ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ulama kami meninggal di Aceh. Mulai dari tahun 2020 terus bak tahun 2020 sahnya ulama katanya ke 50 lebih 50 draw kami meninggal. Menanlah kira-kira. Menyata hitung dari 2019 terus 2020 sana juga tertuh draw ulama meninggal di Aceh. Dari Indonesia, ulama mandum di Indonesia akan meninggal sebanyak 360 orang. Lulang itu jamaah dirahmati oleh Allah. La taqumus sa'ah iklan Nabi Muhammad, tidak akan sampai kiamat itu hatta yaqbidul ilm, sebelum hilangnya ilmu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiban cara Allah nak pegaduh ilmu? Maka kata Nabi Muhammad, biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama. Abu Daud Zamzami, ya, mulai berangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian murid-murid Abu Ya Mudawali habis, mulai habis Hanali, murid Tuhan. Jino tinggal Abu dan yang Abu Tumin. Abu Tamin punya secara syariat yang Hanali umumnya. Karena Rasulullah umum 60 laitun. Abu Tumin katuk 40 tu. Secara syariat yang Hanali. Artinya dia tak kerja kaji tak perlu lah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikat buat Allah tu. Sehingga orangnya Abu Tumin mentanglah. Jadi generasi almarhum Abu Ya Mudawali, anak murid Abu Ya Mudawali mulai menghilang. Anak murid almarhum Abu Ya Mudawali mulai menghilang. Apalagi kita dengar orangnya ulama-ulama meninggal di Aceh nyo adalah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana kali oleh Rasulullah, tak lama lagi akan terjadi kiamat. Ya, maka oleh kerana itu Rasulullah berkata, mautul alim musibatun la tujbar. Meninggal tiro ulamanya, ya, yang musibah yang hanya dengan taulim. Hanya dengan taulim. Urang ja'bud ba almarhum Abu Ya Mudawali dengan urang ja'bud ba anak murid Abu Ya Mudawali. Nah sama? Nah sama ya? Hana sama. Urang ja'bud ba almarhum Abu Hasan Kurungkali dengan urang ja'bud ba anak murid Abu Hasan Kurungkali. Hana sama. Apakah hana sama? Punya bahasa Dayak idrak. Idraknya kapasitas ilmu yang tamu lamu tak beda. Menalah bahasa awam ini. Urang awal ja'bud ba almarhum Abu Ya Mudawali, kapasitas ilmunya berbeda orang yang ja'bud ba anak murid almarhum Abu Ya Mudawali. Bagaimana anda kau? Nyolong jelaskan. Ba masa almarhum nyo kamu mulai gaduh ilmu. Nyo kamu mulai gaduh sabuh ilmu. Ciri-ciri yang ulun tuan sampaikannya sesuai dengan punya kali begah dari Rasulullah SAW. Ba masa hanali almarhum Abu Ya Mudawali, maka hudiblah anak murid Abu Ya Mudawali, Abu Aziz, almarhum Abu Tanyo, Abu Ya Muhyiddin, Abu Ya Jamal, kemudian Abu yang Dilamno, Abu Tumin. Bak masanya nyan mantang mengajar kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab di atas Mahalim. Ya. Ya. Yang kitab raya, yang kitab fikih paling raya adalah kitab Tuhfah nanti. Hanale almarhum Abu Ya Muhyiddin, hanale Abu Ya Jamal, meninggal Abu Ya Nasir, meninggal Abu Aziz. Mantangnya orang tu Tuhfah. Kamu lihat dah kajar diulai titi hana. Kamu lihat gadah kan? Kamu lihat gadah kan?
Hana ni orang tu tufahnya. Ada kala ji kon berarti abu pimpinan daya hanjut temu bet. Kon menai. Terkadang ba abu dia temu bet, ba ada murid hanjut cok ilmu raya utak ilmu ni antam mula utak. Hanjut terima. Sama lagi tidur urun dosen mengajar anak TK. Gimana cara tamang ilmu urun dosen mengajar TK? Len menyolan kalan fenomena lagi nyo. Ni budak hulai pakan. Betul ke Rasulullah mu kiamatnya hanya terlek yaqbidul ilm, diangkat ilmu diangkat bacu-bacu diangkat oleh Allah. Abu Aziz Ra'ad mengajar kitab Tuhfah yang dengar masanya Abu Mudi Samalangan, Abu Tubin menanci awal buat kitab Tuhfah yang dengarnya murid-murid beliau. Abu ya katanya menanci meninggal orang-orangnya. Ni petunjuk awak dah mentau. Nah orang tu kita tufah. Hanjit dah pegahanan. Ngaji. Tapi kamu mulai jari. Kan berarti abu hanjit terubut lulang tiga tu. Jut. Tapi yang dengar hanjit terima. Kesimpulan ni ilmu kamu mulai gaduh. Maka lentuan mana lentanya yang bak rana mandung. Pernah sama orang buat bak almarhum Abu Yahya Mudawali dengan orang buat bak anak murid Abu Mudawali. Ada tahu. Jadi tantangan tanya orangnya yang paling lenya ke nya HP nya ayat-ayat sekalian. Nyo tantangan raya nya. Dia pedih dah. Kan? Ni hati-hati ya. Maka oleh karena itu sesuai ke Rasulullah hana triple kiamatnya tanda kiamat kamu lai tahu tanda kiamat hana triple akan diangkat ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara Allah mengangkat ilmu? Sahabat bertanya, bagaimana cara Rasulullah? Biqabdil ulama, wafatnya para alim ulama. Ditamahlum abu-abu danyo letat ahli dalam bidang agama. Abu Muhammad Digla ahli dalam bidang ilmu falak. Tapi sayang waktu almarhum meninggal gonya hana menulis kitab gaduh seketika. Itu gaduh oleh Allah. Benar? Punya Abu Tanah Habib bacut mengarang tentang kitab tentang masalah tasawuf, zikir, baklunna kitabnya. Walaupun beliau menulis tentang zikir, nak ilmu lain yang hana tulis. Mudah-mudahan ada ilmu lain yang gaduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kah? Berarti mudah-mudahan ayah dan tuan hormati, nyo tanda wahwa ulama katanya sebagai tanda terbesar sinyal dari Allah bahawa untuk Aceh khususnya baik MN ulama katanya akan mulai berangkat menuju kepada Allah. Pada orang ulama yang meninggal itu 2013 tu orangnya. Terbuka ju 50 orang. 50 orang meninggalnya ke MN. Lagi ke Rasulullah mautul alim, meninggalnya ulama itu musibatun, merupakan musibah la tujbar yang tak tergantikan. Menjadi tidur ulama hana mudah tunggu. Baik kadang tu dajak wak dayah tabut kitab mahli tahu rumah kerja ke ulama kau ni. Almarhum Abu Yahya tuan natiro murid tanya mbak almarhum Abu yang ikut sidro Abu yang ikut sidro ulama ni gimana Abu? Maka almarhum Abu dan tuan kan ulama itu orang yang istiqomah ba'dayah, istiqomah dalam kitab selama 40 tahun. Nyan baru ikut ulama. Mang kita nyebut pada tahun 20 tahun. Tambah 40, 60. Apabila tidra ulama hana nepueh-weh daripada kitab tabe ba'dayah lam balai menang-menang tabe, nyan ulah. Tapi hana ada mana orang jabut kilat, santan kilat, ilmu kilat, maka ulama kilat, fatwa pi menanci fatwa kilat.
Tak. Lu pulang tu. Munyo menan ikala Rasulullah bahwa ada truk kiamatnya apabila truk sabuh masa iaitu ulama sudah mulai menghilang. Kadang na urang tanya man kebancit tengkungnya kamu nan. Puji tak puala. Oh kapaya. Apalagi tantangan muda adanya lebih nyo kan. Mulai daring lah. Daring kan wajib nak HP. Kan mungkin dah belum HP Nokia yang tip-top kan. Kan kamera je. Mau try daring kan main game je. Main game jadi dah dapat gurau daring. Main game. Oleh main game kamangat. Oleh daring kamain lo, fakat lo. Dina anak muda ke habis hulai gede warung kopi. Je kalan. Nijak orang kopi dia kau, kalau anak muda akan laptop, dengan HP, ini tanda bahawa ulama sudah mulai menghilang. Maka oleh karenanya luntuan sampaikan mbak urang dalam mandum, ayah-ayah luntuan, mama luntuan yang luntuan cintai, mantongna kira sapat tu ulama, bek neboh ulama kan. Arti neboh hana tajali, hana tenutut ilmu le, bak beliau-beliaunya. Bek tak tenutut ilmu mutalam tong hantam, murah raya hantam saja. Menyomenan, mari sama-sama kita tak teguhkan keimanannya, tak selamatkan ulama dengan cara terjaga ulama. Tajak ba ulama, mati saja ulama, pudit saja dengan saja ulama. Urun don anu mid kan? Anu mid walaupun dia sekolah baik berpisah dengan agama. No prono. Insya-Allah semua kita dirahmati oleh Allah, diselamatkan dari masa fitnah, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Jadi tak kenal. Nah, jadi nyo lentuan sampaikan malamnya nyo haba dari Rasulullah. Jadi lentuan nyo kon guredo mendum hanya orang yang menyampaikan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih mama jemaah dirahmati Allah nyo ka waktu itu. Ini pertanyaan? Mana? Cuba mbak online na mudah. Ha? Bukan. Ya benar. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menyahna halangan seminggu atau pada uro atau kalau tanya uro raya tanya akan merumpok dalam kajian bulanan dan akan ta angkat pembahasan masalah kurban menyahna jadi ini segala tuan tu nak tanya gimana? Masalah gimana maksudnya? Oh, bocor ubur ya. Dosa menetesnya. Dosa kecil. Ya? Dosa kecil. Oh, tak. Kemudian perempuan percaya yang tak dosa ubur dah. Dosa uburnya yang paling ubur tak? Kan ada kadang labang di tu jalan lah. Labang atau duro lah. Nyan takalon yan atau lubang lah ni bahasa lawi. Lubang takalon bak jalan ubeno lubang. Apalagi jalannya dilalui oleh banyak orang. Hanya terselamatkan lubangnya kan kadang orang berubah hati yang gara-gara lubang. Ini sebenarnya kan dosa ubur sih, kan dosa raya sih. Dosa uburnya dia tanya angka sama lagi lubangnya punya hana tertanam, punya hana terperbaiki, maka rubah huruf dah. Rubah huruf dah tu ya.
Ya, jadi yang mudah lagi yang sang payah nyebut tasawuf lah. Artinya mana? Masalah dosa raya, masalah dosa wujud yang terangkum dalam ilmu tasawuf. Ya, benar. Nyo nasihat di masjid don natong binatang yang sabila masjid kan. Ubuk di jaya pun ni. Aku tahu mana cara. Lalat, kenal lalat kan? Dalam kitab I'anatul Talibin, bangkai lalatnya menyo mati, itu mati. Yang takuh bacut, terpuduk dalam ni. Takuh, terpuduk dalam yang dia besom lalatnya, yang dosa cik tu. Dosa buat. Kenapa? Karena sudah mengotori masjid dan hidup bangkai. Menanlah. Contoh ni. Jadi selebih itu kalau dalam kitab tasawuf. Nah ya. Habis ya, analis ya. Kah menyuruhkan jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekianlah dapat Tuan sampaikan karena hanya pertanyaan. Maka mudah-mudahan ada halangan Tuan, ada halangan urang dan mendung. Tengok adanya berempok dalam pertemuan yang selanjutnya. Kalau untuk Tuan kena berpesan dalam tiga tu, orang dan mandum, adanya mantona ulama, tolong baik puas ulama, putar dulu adanya ulama, terjaga ulama. Karena adanya ujino hudib bak masa urang yang kamulai hana galak ke ulama. Deh kan? Tak kalau berita-berita, tak kalau media-media, kamu mulai urung halang-halang ke ulama. Akan karena ulamanya bagi urungnya, bagi awaknya merupakan penghalang untuk membuat kemaksiatan, membuat fitnah dan yang lain-lain. Ni kalian minta aja. Ustaz udahnya buat YouTube, Ustaz Somad, Ustaz Adi Daya. Nyan gak tak guru yang bela nanggro, guru yang sabi-sabi membela Pancasila negara. Tapi tetap citna urun yang membenci. Jadi tanya hudib bak masa ulama kamulai dijauhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya maka mudah-mudahan katanya saja dengan ulama tapi untuk ulama mati dengan ulama. Sekian dapat Tuan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.